sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam menghadapi masa depan remaja yang lebih baik, yang sangat menentukan adalah ilmu pengetahuan. Apalagi kehidupan di zaman sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Berbagai masalah yang dihadapi semakin kompleks dan rumit, yang semuanya ini memerlukan penguasaan ilmu yang luas dan dalam. Apabila anak-anak yang lemah ilmunya tidak mengenyam pendidikan dengan baik, lantas bagaimana menggapai masa depan yang lebih cerah dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini? Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar. Tidaklah izinkan kami melanjutkan dengan membawa syarahan Al-Quran kami yang berjudul Remaja Islam Berwawasan Modern. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Metro. Reformasi telah berubah segala gaya hidup menjadi tren masa kini. Kemajuan teknologi yang sangat pesat, hal ini merupakan salah satu ciri zaman era globalisasi. Merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini. Mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Toha ayat 114 yang sekaligus sebagai landasan normatif sarahan kami yang akan dilantunkan oleh wali kami yang berbunyi, Tiani dan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima yang
atau wawasan. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan wawasan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan dengan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Kita sudah banyak tahu, kita sudah sering mendengar atau membaca mengenai era globalisasi ini. Salah satu aspek positif adalah terbukanya jalur komunikasi dan informasi yang sangat luas dan hampir tak terbatas. Rekan-rekan tentu sudah sering mendengar orang bicara mengenai internet, homepage, Gmail, dan lain sebagainya. Kecanggihan teknologi ini sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Begitu banyak hal yang dapat kita pelajari melalui jaringan internet, yang semuanya semata-mata tergantung kepada keinginan kita untuk menekuni manfaat fasilitas ini. Di dalam era globalisasi, kita juga dapat melihat adanya perubahan ke arah perdagangan bebas yang nantinya akan memperlancar kegiatan bisnis dan transportasi antar negara. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace menyatakan zaman sekarang ini berkembangnya dunia informasi dan komunikasi sudah sampai pada tahap yang menghiraukan. Konsekuensinya enci-enci, satu sisi melahirkan nilai-nilai yang elok dan bisa mengangkat taraf hidup umat manusia, tapi pada sisi lain hadirin, berkembangnya dunia informasi baik lewat Android, televisi, dan media-media lainnya, kalaulah tidak dibungkus dengan nilai-nilai budaya yang merujuk pada agama, maka hanya akan melahirkan kerusakan, bahkan kehancuran bagi kita semua. Lantas timbullah pertanyaannya, sebagai remaja muslim, bagaimana seharusnya sikap seorang remaja muslim untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang akan kita hadapi dalam era serba digital ini? Dan bagaimana sikap seorang remaja muslim untuk dapat tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam dirinya? Lantas apakah yang seharusnya diperbuat oleh seorang remaja muslim untuk selalu berjalan di jalan Allah sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini? Dari uraian sebelumnya nampak jelas bagaimana kedudukan ilmu dalam ajaran Islam. Al-Quran telah mengajarkan bahwa ilmu dan para ulama menempati kedudukan yang sangat terhormat, sementara hadis Nabi menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dari sini timbullah permasalahannya. Apakah segala macam ilmu yang harus dituntut oleh setiap muslim dengan hukum wajib atau hanya ilmu tertentu saja? Hal ini mengemuka mengingat sangat luasnya spesifikasi ilmu dewasa ini. Pertanyaan tersebut nampaknya telah mendorong para ulama untuk melakukan pengelompokan ilmu menurut sudut pandang masing-masing, meskipun prinsip dasarnya sama, bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.
Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam menghadapi dan menyongsong era modern ini, remaja muslim harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Remaja muslim harus mampu berbicara di forum internasional, dan ini hanya bisa dilakukan dengan bekal ilmu yang cukup. Pada usia kita yang masih muda ini, selagi kita mempunyai banyak waktu dan kesempatan, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari kemajuan dirimu, pengetahuan dan teknologi. Tingkatkan prestasi akademis kita, bekali diri kita agar nanti kita semakin siap untuk menjawab tantangan era modern ini. Jadi sekarang semuanya tergantung kepada kita. Akankah kita menjadi generasi yang hanya mampu berdiam diri saja, menyaksikan setiap orang berlomba-lomba dalam kemajuan? Akankah kita membiarkan diri kita terlindas oleh kemajuan sehingga kaum kita menjadi kaum yang terbelakang? Dan apakah kita akan terbawa oleh dampak negatif dari perubahan tersebut? Malah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dapat kami simpulkan bahwa remaja adalah tongkat maju mundurnya suatu negara. Untuk itu kepada pemerintah, ulama dan umaro, mari lebih kita dekatkan para remaja dengan Al-Quran dan hadis, agar terciptanya remaja yang beretika, bermoral, remaja yang berkualitas, remaja yang mampu berkarya, bukan remaja yang hanya bisa bergaya dan tidak bermoral.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon diperbanyak maaf. Pergi ke laut memancing pari, Dapat tak dapat pulang rezeki. Kalah menang urusan dewan juri. yang penting kami tampil penuh percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.